Waktunya bermain bersama lagi, bermain peran karakter dari cerita. Cerita apa ya? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Rila Putri Jati Pangastuti Nagoro sebagai siswi kelas 7 SMPN 1 3 Raksa dari Kabupaten Tangerang. Dalam menggalakkan event cerita rakyat kali ini, saya akan membawakan kisah Tuan Tanah Bongkok. Alkisah, dahulu kala tinggallah seorang tuan tanah yang berwatak kejam dan tak kenal toleransi oleh orang lain. Ia dikenal dengan sebutan si Tuan Tanah Bongkok, dan ia satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh seluruh warga kampung seberang. Setiap kali ia melewati perkampungan warga dan bertemu dengan siapapun yang berpapasan dengannya, maka tangannya yang besar begitu ringan melayang dan mendarat di pipi orang. Kecuali bagi mereka yang membungkuk. Sedikit ampunan dan belas kasih masih mungkin diberikan. Semua warga sudah semakin geram dengan kelakuan tuan tanah kaya yang kejam itu. Bagaimana tidak? Segala hasil panen warga yang sudah susah payah mereka garap dengan lelah dan cucuran keringat, ia rampas begitu saja. Suatu sore, seperti kebiasaannya, si tuan tanah bersama para jawaranya selalu berjalan-jalan di sekitar perkebunan tebu. Hobinya tidak lain adalah senang mengganggu setiap orang yang ia jumpai. Saat itu, tidak ada seorang pun yang berani melintas di jalan yang biasa dilewati oleh si tuan tanah, kecuali segerombolan anak yang sedang pulang bermain. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka yang sedang asyik berlari menabrak tubuh si tuan tanah dari arah belakang. Alhasil mereka terjatuh ke tanah yang lembab bekas disiram air hujan. Mereka semua terkekeh melihat wajah tuan tanah yang kotor berlumuran dengan tanah. Dan segerombolan anak itu pun berlari meninggalkan tuan tanah sendirian. Terdengar dari jauh, sang anak berkata, "Maafkan aku tuan, aku tidak sengaja, maafkan aku." Kehangatan jiwa si anak rupanya mengusik tampuk kesombongan si tuan tanah. Ia menganggap bahwa tawa anak-anak itu adalah ejekan yang memperolok dan merendahkan harga dirinya. Seketika ia pun menjadi marah. "Awas saja kau bocah, tak akan kubiarkan kau lolos dari tanganku," seru tuan tanah dalam kobaran emosi yang berapi-api. Keesokan harinya, si tuan tanah datang mengobrak-abrik seluruh perkampungan, dan para penduduk pun menjerit-jerit ketakutan dengan dipenuhi isak tangis memilukan. Suasana mencekam pun semakin menyeruak, menyelimuti ketakutan hati sang ibu dari anak tersebut. "Bagaimana ini, Pak? Pasti anak kita akan dibunuhnya. Ibu tidak ingin sesuatu terjadi pada anak kita. Ayo lakukan sesuatu, Pak." Sang ayah meminta si anak untuk pergi melarikan diri. Dalam keadaan teraniaya dan diselimuti perasaan cemas yang luar biasa, berdoalah ia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi perlindungan dari kekejaman tuan tanah. Tiba-tiba muncullah para bidadari cantik dari langit dan berkata pada anak itu, "Jangan takut, wahai anakku. Tangismu telah mengetuk pintu hati kami, dan bulir air matamu yang berjatuhan adalah jawaban doa yang akan menolongmu." Wahai bidadari yang baik hati, aku ingin tuan tanah yang sombong itu merasakan apa yang kami rasakan. Aku ingin menghukumnya atas apa yang diperbuat kepada kami di kampung ini. Bisakah kau menolongku? "Tentu saja, anakku. Jangan khawatir, aku akan menolongmu." Saat itu juga langit berubah menjadi semakin gelap, dan di tempatnya berdiri tubuh si tuan tanah yang sombong itu perlahan-lahan semakin mengecil lalu membungkuk. Sejak kejadian itu, ia jarang terlihat keluar rumah. Bahkan tindakan kasar terhadap warga kampung pun hampir tidak pernah ia lakukan lagi. Agar tidak dianggap sebagai orang yang sombong, maka setiap kali bertemu dengan orang yang lebih tua, anak-anak kampung seberang selalu memberi penghormatan kecil dengan sedikit membungkuk. Teman-teman, terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Demikian dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.